Yesus, terima kasih atas setiap sukacita yang Tuhan Yesus boleh berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap duka cita kami Tuhan Yesus gantikan dengan sukacita yang berlimpah di dalam Engkau. Tiba saatnya Tuhan Yesus, setiap kami akan diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Muda Samuel Riki. Kami percaya setiap kata, kalimat, firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, mengajar, menegur, bahkan menasihati setiap kami di tempat ini. Bahkan firman Tuhan boleh jatuh tertanam di tanah hati kami yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik dalam hidup setiap kami. Kami sambut setiap kebenaran firman-Mu di sore malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ini pernyataan setiap kami, dalamnya kasih-Mu Tuhan, bagi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Sama-sama kita angkat pujian indah, roh katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Sama-sama jemaat katakan, Engkau ku
diri jemaat Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi Engkau ku sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang dalam namanya yang terkasih, Kau pendeta muda Samuel Riki Sitomo. Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi jemaat Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama. Ku sembah, Katakan ku sembah. Kau terindah, Amin. pulihkanku dengan darah-Mu. Kami menyembah-Mu, Engkau ku sembah. Mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sampai selama-lamanya. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya Yesus yang dapat kami andalkan di sepanjang kehidupan kami. Hanya Yesus Allah kami yang punya kerajaan surga yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami di hari ini. Kami masih bisa angkat tangan kami untuk menyembah Tuhan. Kami masih bisa melangkahkan kaki kami untuk beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang sampai detik ini Tuhan masih izinkan untuk kami bisa hidup. Bersyukur Tuhan buat kami masih bisa beribadah di tempat yang nyaman sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau katakan tidak ada alasan dalam hidup kami untuk tidak mengucap syukur. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah memakai setiap worship team untuk membawa kami dalam hadirat Tuhan yang kudus. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan di sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami akan belajar kembali untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat kami terapkan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau mampu berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami percaya atmosfer sekeliling kami menjadi lembah pujian. Kami percaya Tuhan kami diberikan hati sebagai seorang murid. Agar setiap kami mau diajar, dididik dan dibenarkan melalui kebenaran firman-Mu. Materaikan setiap firman yang akan segera hamba sampaikan Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Beri pengertian kepada setiap kami Roh Kudus. Agar setiap firman Tuhan yang kami pelajari hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kita katakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara di dalam Tuhan. Terima kasih buat worship team yang begitu luar biasa. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan kita bisa kembali bertemu lagi saudaraku di minggu ini. Setelah minggu kemarin saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan
Saya sangat bersyukur sekali setiap saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini, saudaraku, karena saya bisa review kembali setiap apa yang saya sampaikan di channel YouTube tempat ini, saudaraku. Dan minggu lalu saya berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Dan minggu sebelumnya, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ternyata saya menyampaikan tentang yang namanya masa depan, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan sebenarnya saya harus sampaikan tentang yang namanya sehat terlebih dahulu. Itu sebabnya saya minggu lalu menyampaikan andalkan Tuhan, karena khotbah dari andalkan Tuhan adalah terusan dari khotbah yang judulnya sehat. Tapi it's okay, saya akan nyampaikan selesaikan khotbah saya vitamin A, B, C, dan D. Nanti kita akan pada sesi yang terakhir nanti kita akan berbicara tentang yang namanya sehat. Minggu lalu saya berbicara tentang andalkan Tuhan, karena di dalam khotbah sehat, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada yang harus kita ketahui, bahwa yang namanya sehat itu harus sempurna. Bilang sama-sama saya, sempurna. Banyak orang berbicara tentang kesehatan, dia hanya berbicara tentang tubuhnya saja. Tanpa disadari, saudaraku dikasih dalam Tuhan, manusia terdiri dari 3 aspek. Apa saja, saudaraku? Tubuh, jiwa, dan roh. Betul, saudara? Tapi sebenarnya kalau Alkitab mengatakan roh dulu, roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh itu sama roh, jiwa, dan tubuh sama atau berbeda? Beda, betul sekali Pak, berbeda. Berbedanya apa, saudaraku? Kalau konteksnya tubuh, jiwa, dan roh, roh, jiwa, dan tubuh, aspeknya sama, saudaraku, sebenarnya. Tapi yang membuat perbedaan adalah urutannya. Tahukah saudara, setiap urutan yang salah dalam kehidupan kita akan menimbulkan sebuah masalah? Betul? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, beberapa bulan lalu saya diajari masak oleh istri saya, dan itu bukan bidang saya sebenarnya, tapi saya coba untuk memasak karena istri saya, ya puji Tuhan, masakannya enak. Dia ajari saya, dia siapkan semua bumbu yang ada, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan singkat cerita, saya dengan PD-nya masak-masak, dan akhirnya apa yang terjadi? Masakannya hancur, masakannya tidak enak. Padahal bumbu yang saya pakai sama. Ternyata ada masalahnya di mana? Saya salah untuk menempatkan urutan bumbunya, saudaraku. Istri saya bilang begini, kamu benar bumbu yang takarannya benar semua, tapi kamu salah memasukkan. Harusnya masukkan bawang dulu, masukkan ini dulu, urutannya harus benar ternyata. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudaraku. Ketika saudara salah memprioritaskan sesuatu, urutannya salah, pasti akan jadi sebuah masalah. Itu sebabnya, saudaraku, Alkitab bilang roh, jiwa, dan tubuh. Yang seharusnya sehat dulu roh saudara. Amin. Roh saudara harus sehat dulu. Nah, roh saudara sehatnya dengan apa? Saudara harus kasih makan roh saudara. Saudara harus pelihara roh saudara. Dengan apa? Hari ini saudara duduk di tempat ini, saudara ingin kasih makan roh saudara. Kalau tubuh butuh vitamin, roh juga butuh vitamin. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang vitamin A, tentang yang namanya andalkan Tuhan. Bilang sama-sama saya, andalkan Tuhan. Nah, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Kemarin kita sudah belajar, saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu berdoa sebelum dia melakukan segala sesuatu. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Karena kita seringkali mengandalkan orang yang kita lihat, saudaraku. Bahkan kita merasa kita yang paling pintar. Nanti kalau saudara bisa ada kesempatan, saudara bisa lihat YouTube-nya di channel Raden Saleh, saudaraku, Tiberius Raden Saleh, untuk review lagi khotbah tentang andalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam vitamin B. Saudara siap belajar semuanya? Yang siap belajar bilang amin dulu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, kita akan belajar tentang vitamin B. B itu adalah beriman, saudaraku. Bilang sama-sama saya, beriman. Ketika saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, lepas pribadi, saudaraku dikasih dalam Tuhan, saudara seharusnya jadi orang-orang yang beriman. Dan saya percaya hari ini saya berdiri di depan orang-orang beriman. Amin. Tapi hari ini kita mau lebih spesifik lagi belajar tentang yang namanya beriman. Amin. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Ibrani 11 ayat yang pertama, di next slide berikutnya. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1, iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab menjelaskan tentang definisi iman di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudaraku. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau berbicara tentang dasar, saudaraku, dasar ini sangat-sangat krusial sekali, sangat-sangat signifikan sekali, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Yang namanya dasar itu harus benar.
Saudara ada di lantai 3 sampai saat ini, kekuatan lantai 3 bisa menampung saudara sebegini banyak, bukan karena lantai 3-nya yang kuat, tapi karena dasar dari gedung ini yang kuat. Amin. Dan tahukah saudara di dalam membangun sesuatu, mungkin jangan ditampilkan dulu slide-nya, masih di dasar. Untuk membangun gedung, untuk membangun sesuatu, saudaraku, tinggi dan pendeknya dari bangunan itu ditentukan oleh dasarnya. Betul? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, dasar itu nggak kelihatan. Tapi tahukah saudara, dasar itu ketika dasarnya salah, gedungnya bisa runtuh. Kekuatannya nggak maksimal. Saudara nggak bisa membangun dasar gedung 5 lantai tapi saudara bangun 10 lantai atau 12 lantai, nggak bisa. Nah, Alkitab mendefinisikan iman itu adalah dasar untuk saudara mengharapkan sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini, saudara pasti ada pokok doa yang dimana saudara berharap untuk dijawab, bukan? Semua orang ada harapan. Gak mungkin saudara gak ada harapan dalam hidup ini. Yang namanya harapan, apakah sudah terlihat? Belum. Yang namanya harapan itu yang ada di depan, yang belum kita lihat. Itu sebabnya kita perlu berharap. Betul? Nah, yang namanya harapan ini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, belum ada kelihatan. Kesembuhan kita mungkin belum kelihatan. Itu sebabnya kita berharap. Kesuksesan kita, keberhasilan kita belum kelihatan. Itu sebabnya kita berharap. Tapi Alkitab mendefinisikan seperti ini. Dasar saudara untuk berharap harus iman. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, dasar saudara untuk berharap bukan kepintaranmu. Dasar untuk kau berharap bukan notaben dari orang tuamu. Orang tua saya orang kaya, Pak. Punya segalanya. Saya pasti, Pak, masa depan saya terjamin. Belum tentu. Karena begitu banyak yang kalau saudara lihat, orang yang keturunan dari konglomerat sekalipun, belum tentu anaknya punya suatu nasib atau suatu nasib yang sama dengan ayahnya. Alkitab sedang mendefinisikan dasar saudara untuk berharap itu iman. Bukan kepintaranmu, bukan titelmu, bukan relasimu, bukan hartamu, depositomu, whatever apapun itu. Itu tidak bisa membuat saudara berharap dan tidak bisa saudara jadikan dasar untuk saudara berharap. Yang saudara bisa jadikan dasar untuk berharap adalah iman. Amin. Nah, kita akan pelajari kata dasar di sini, saudaraku, di dalam bahasa aslinya memakai kata hypostasis. Bilang sama-sama saya, hypostasis. Hypostasis itu berarti keyakinan. Amin. Dasar saudara berharap adalah iman. Dasar itu adalah keyakinan saudara. Itu sebabnya kalau di slide berikutnya, next. Keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah iman. Amin, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau saudara berharap sama manusia, saudara pasti dikecewakan. Tapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, dengan imanmu, dengan keyakinanmu, engkau akan melihat mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Itu sebabnya saudara perlu iman. Iman gunanya apa? Untuk menjadi dasar dalam hidupmu, untuk kau bisa berharap. Amin. Nah, next slide berikutnya. Dan iman adalah bukti. Bilang sama-sama saya, bukti. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, kata bukti di sini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, di dalam bahasa aslinya memakai kata elektos. Bilang sama-sama saya, elektos. Dan yang berarti kepastian. Bilang sama-sama saya, kepastian. Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang engkau harapkan, Bapak Ibu. Amin. Dan iman adalah kepastian, next slide, adalah kepastian dari segala sesuatu yang tidak pernah engkau lihat. Engkau mungkin belum lihat suatu mujizat terjadi dalam hidupmu, kesembuhan, perubahan apapun itu, saudaraku. Tapi dengan iman, engkau akan melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Tapi dengan iman, engkau akan melihat yang orang bilang gak bisa, jadi bisa. Dengan iman engkau akan melihat yang katanya dokter bilang tidak sembuh, pasti sembuh. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Dasar engkau berharap bukan karena kecanggihan, tapi dasar engkau berharap kepada yang punya surga. Siapa namanya? Yesus. Itu sebabnya engkau perlu iman untuk meyakinkan apa yang kau harapkan dan menjadi bukti dengan apa yang belum pernah engkau lihat. Sampai di sini saudara mengerti? Kita next slide berikutnya.
Kita akan belajar saudaraku. Kalau tadi kita bilang dasar, kita akan belajar tentang pondasi. Apa saja yang harus saudara tambahkan dalam iman saudara. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 8, yuk kita baca sama-sama jemaat Tiberias. 3, 2, 1. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Dan kepada pengetahuan. Dan kepada penguasaan diri. Dan kepada ketekunan. Dan kepada kesalehan. Dan kepada kasih akan saudara-saudara. Yuk ayat 8 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Sebab apabila semuanya itu kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, iman adalah dasar. Kalau saya boleh gambarkan di dalam sebuah ilustrasi, next slide. Anggap aja ini sebuah gedung, di mana dasarnya adalah iman. Alkitab bilang, saudaraku dikasih dalam Tuhan, iman itu harus ditambahkan juga di atasnya itu kebajikan. Bilang sama-sama saya kebajikan. Di atasnya kebajikan itu saudaraku dikasih dalam Tuhan ada yang namanya pengetahuan. Di atasnya pengetahuan itu ada lagi saudaraku, ada penguasaan diri. Di atasnya lagi saudaraku ada lagi ketekunan. Di atasnya lagi ada lagi saudaraku, namanya kesalehan. Di atas kesalehan ada lagi kasih akan saudara-saudara. Dan yang terakhir saudaraku dikasih dalam Tuhan yang paling atas adalah kasih akan. Ini adalah bentuk dari iman yang saudara harus tambahkan dalam hidup saudara. Karena kalau saudara cuma beriman saja, saudara tidak ada moral excellent, tidak ada kebajikan dalam dirimu. No. Saudara harus tambahkan ini. Dan harus dipenuhi dengan pengetahuan. Masa depanmu belum kelihatan anak-anak muda. Dengan iman engkau melihat masa depanmu pasti diberkati, pasti sukses. Tapi harus engkau tambahkan pengetahuan. Engkau gak bisa beriman saja tapi engkau gak belajar, itu zero. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Harus balance. Saudara harus tambahkan di dalam imanmu pengetahuan, kebajikan, dan harus ada penguasaan diri. Saudara harus dipenuhi dengan penguasaan diri. Karena orang-orang beriman seharusnya dia bisa menguasai diri. Gak ada yang bilang amin nih? Amin. Dan selain penguasaan diri, saudara harus tekun. Amin. Saudara harus tekun. Untuk mencapai kesuksesan itu, saudaraku dikasih dalam Tuhan perlu ketekunan. Saudara, saya percaya saudara ini orang-orang beriman semuanya. Tapi saudara kalau nggak tekun mau gimana? Saudara harus tambahkan ketekunan. Harus rajin. Saudara bisa mengerti? Bukan sampai di titik rajin saja, saudara harus jadi orang-orang yang saleh. Sesuai dengan nama tempat ini, Raden. Amin. Saya percaya ini orang Raden Saleh ini orang-orang yang saleh nih. Amin. Kelihatan dari mukanya sih. Walaupun saudara pakai masker tapi saya lihat senyum saudara loh. Saudara jadi orang saleh. Dan di atas kesalehan saudara harus punya kasih akan saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya tadi ku tak pandang dari suku mana, asalkan kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Saudara harus punya kasih. Dan yang terakhir saudaraku, saudara bukan hanya lingkupan saudara saja, tapi kasih akan semua orang. Orang-orang beriman harus punya kasih. Amin. Kalau ini semua udah ada padamu, sekarang saudara bisa introspeksi. Oh Pak, saya memang beriman, tapi saya belum bisa menguasai diri. Belajar. Mulai kontrol emosionalmu. Belajar untuk jauh lebih baik lagi. Pak, saya sudah menguasai, saya sudah beriman Pak. Saya merasa saya sudah banyak lah jadi berkat buat banyak orang. Tapi saya belum bisa mengasihi Pak musuh-musuh. Belajar mengasihi. Karena iman harus ditambahkan. Alkitab yang bilang. Harus ada ini. Sehingga ketika engkau ada ini, engkau punya pondasi yang kuat dalam kehidupanmu. Tantangan boleh ada. Problem boleh ada. Pergumulan boleh ada. Tapi engkau keluar sebagai pemenang. Amin. Bisa dimengerti sampai di sini. Nah kita akan belajar lebih dalam lagi saudaraku dikasih dalam Tuhan. Saudara siap belajar? Yuk next slide. Pertanyaannya saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita miliki dalam iman kita. Karena yang namanya iman adalah dasar untuk kita berharap. Harapan itu ada di mana? Di depan kan?
Saudara sekarang ada di sini. Harapan saudara ada di sini. Untuk capai sini saudaraku, saudara perlu yang namanya proses. Betul? Nah 3 hal ini harus saudara miliki. Yang pertama, saya catat di sini. Saudara harus punya kesabaran. Bilang sama-sama saya, kesabaran. Amin. Saudaraku, saya sedikit investigasi. Sekarang udah mulai normal ya, apa-apa sudah mulai normal. Di dalam dunia bisnis juga sudah mulai menanjak lagi. Saudara kalau lihat mall juga udah mulai buka. Bahkan juga beberapa tempat-tempat makan sudah mulai buka. Tetap menjaga protokol. Dan yang paling dahsyatnya sekarang udah mulai macet, bukan? Ya. Jadi ada suatu perubahan yang terjadi kembali. Dulunya saudara nggak pernah kena macet, sekarang saudara kena macet lagi. Artinya harus ada penyesuaian diri kembali, kan? Saudaraku, dikasih dalam Tuhan statistik mencatat, semenjak adanya perubahan ini, tingkat stres orang juga bukannya menurun, tapi agak sedikit naik lagi. Karena apa? Yang dulunya tadi adem-adem aja, sekarang udah mulai padat lagi. Stresnya tinggi. Yang namanya stresnya tinggi pasti sabarnya kurang. Rata-rata saudaraku dikasih dalam Tuhan, hal yang paling sulit kita kendalikan dalam hidup kita itu adalah kesabaran. Kalau saudara tidak percaya, nanti kalau ada lampu merah saudara mengendarai kendaraan, pas lampu hijau, tunggu 3 detik saja. 1, 2, 3. Apa yang dilakukan orang belakang? Tin, 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 tin. Orang rata-rata sekarang gak sabar. Di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu rata-rata orang tuh gak sabar. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi memang dibuat instan, saudaraku. Yang memancing pikiran kita untuk mendapatkan segala sesuatunya dengan instan. Contoh, sekarang ada lift, bukan? Dulu kemana-mana kita harus naik tangga. Biar naik lift aja lah, biar instan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara pergi ke mall-mall besar, hotel-hotel mewah, saudara apakah perlu buka pintunya? Saudara cukup berdiri di depan pintunya terbuka sendiri, bukan? Dan tidak selesai sampai di situ. Kalau saudara pergi ke toiletnya, saudara nggak perlu buka kerannya. Saudara cuma ulurkan tangan saudara, airnya keluar sendiri, ya kan? Dan tidak selesai sampai di situ. Kalau saudara mau ngambil sabunnya saudara nggak perlu pencet-pencet, saudara tinggal ulurkan tangan, keluar sendiri. Dan lebih dahsyatnya lagi, saudaraku dikasih dalam Tuhan, untuk mengeringkan tangan saudara nggak perlu gini-gini lagi. Saudara nggak perlu ambil tisu lagi, saudara cukup ulurkan tangan. Itu dari segi pribadi personal saudara saja udah dibuat instan. Dibawa, dunia ini membawa segala sesuatu itu mendapatkan instan. Nggak selesai sampai di situ. Dulu saya waktu kecil, mama saya setiap sore pasti suruh saya untuk beli beras. Kalau nggak beli minyak tanah. Saya beli dulu minyak tanah sana. Oh ya mak. Dengan jirigennya saya gini-gini kan. Anak-anak zaman dulu pasti tahu tuh. Bu beli, ya kan? Beli minyak goreng jangan lupa. Terus saya selalu bawa catatan tuh, ya kan? Sekarang saudara nggak perlu nyuruh anak saudara. Kalau saudara nyuruh anak saudara, pasti anak saudara bilang apa sekarang? Gojek aja mah, bukan? Betul nggak? Mah gojek aja, ngapain aku sih? Dia tinggal gojek sini, adik pesenin gojek. Tinggal ketik apa yang kau mau, datang instan. Saudara nggak perlu capek-capek. Semua orang dibawa pikirannya mendapatkan segala sesuatu untuk instan. Tapi tahukah saudara, Allah kita Allah yang penuh dengan proses? Amin. Saya mau tanya sama saudara, dia bisa nggak ciptakan bumi dalam 1 hari? Kenapa harus berhari-hari? Kenapa dia harus ciptakan ini dulu, ini dulu, ini dulu? Kenapa? Kenapa nggak dia bilang, jadilah bumi sesuai dengan isinya? Jadi nggak? Jadi dia penuh kuasa. Dia sedang menunjukkan kepada Anda dan saya segala sesuatu yang kita dapatkan itu nggak bisa instan. Ada prosesnya. Karena proses itulah yang akan mendewasakan kita untuk mendapatkan sesuatu. Karena proses itulah yang membuktikan bahwa pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Amin. Di dalam proses itu perlu kesabaran. Sabar. Amin. Itu sebabnya Alkitab mengatakan demikian. Di dalam Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebagai bukti saudaraku, atau sebagai contoh tokoh Alkitab saudaraku, di ayat Ibrani 6 ayat 15, saudara tahu kisahnya Abraham? Tahu? Abraham menanti dengan apa? Sabar, kata Alkitab.
Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, pada saat Abraham diberikan janji sama Tuhan, Abraham lihat ke langit, bintang-bintang, begitulah keturunanmu. Lihat ke bawah, pasir, begitu banyak keturunanmu segala macam. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, apa besoknya langsung punya keturunan? Lusanya punya keturunan? Bulan depan? Tahun depannya? Berapa tahun Abraham menanti? 25 tahun. Kita goncangkan surga dengan doa kita, minta hari ini juga Tuhan jawab doa kita. Halo? Kita ngambek sama Tuhan udah sebulan doa kita gak dijawab-jawab. Ada yang doanya gak dijawab selama 25 tahun, angkat tangan. Pak, Abraham menunggu janji Allah 25 tahun. Kalau dasar Bapak iman, Bapak akan melihat setiap doa-doa Bapak akan menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus. Itu iman. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, seringkali yang ada kita berhenti untuk berdoa. Berhenti untuk berharap. Karena kita lihat gak mungkin. Tuhan kayaknya lalai. Tapi ayat berikutnya mengatakan demikian. 2 Petrus 3 ayat 9a mengatakan, Tuhan tidak apa? Tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap. Tuhan gak pernah lalai, Pak. Tuhan gak pernah lalai, Bu. Sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu sama saudara, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidup saudara. Dia Allah yang sanggup memberkati saudara. Tapi kapan waktunya? Saya gak bisa janjikan. Kapanpun waktunya, jangan pernah engkau tinggalkan Dia. Jangan engkau pernah berhenti berharap sama Dia. Tetap beriman. Karena dengan iman engkau akan melihat yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Amin. Yang pertama harus penuh dengan kesabaran. Keluar dari tempat ini sabar. Amin. Nanti ada orang. Nah saudaraku dikasih dalam Tuhan, sabar ini perlu dilatih. Betul? Kita perlu latih kesabaran kita. Dengan apa? Saudara pasti ada orang-orang yang menyebalkan yang ada di sekeliling saudara, bukan? Itu untuk melatih kesabaranmu. Amin. Kalau sekarang gini, gimana engkau bisa dikatakan sabar kalau nggak ada orang-orang begitu? Jadi don't worry, ke ujung dunia manapun pasti ada orang-orang yang menyebalkan. Pasti ada orang-orang yang membuat kita kesel. Tapi disitulah engkau bisa mengetes, membuktikan engkau orangnya sabar atau enggak. Tapi kayaknya saya berdiri di depan orang-orang yang sabar hari ini. Dan orang-orang sabar itu akan melihat mujizat Allah. Terima kasih buat tepuk tangan yang kecil itu. Amin. Itu yang pertama saudaraku. Saudara bisa sabar? Walaupun doanya belum dijawab hari ini, belum dijawab besok, tetap sabar, amin. Orang-orang sabar tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua saudaraku dikasih dalam Tuhan, selain sabar saudara harus taat. Bilang sama-sama saya taat. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, banyak karena kita berpikir instan, orang gak mau taat. Orang yang pergi ke paranormal, pergi ke dukun, whatever, apapun itu, mengambil jalan pintas dalam hidupnya. Bahkan orang yang mengikut orang lain untuk bisa naik jabatan adalah orang yang gak taat. Dalam proses kehidupan ini, dari awal engkau beriman sampai di mana imanmu menjadi kenyataan, proses ini saudaraku dikasih dalam Tuhan beda-beda. Beda-beda. Kenapa saudaraku dikasih dalam Tuhan? Kadang-kadang kita bingung. Pak, saya bingung Pak. Saya kemarin itu didoakan sama Bapak sama. Sebelumnya orangnya pergumulannya sama saya. Tapi saya lihat dia dijawab 3 hari. Saya udah 3 bulan gak dijawab-jawab. Beda-beda prosesnya Pak. Beda-beda prosesnya Bu. Engkau gak bisa samakan proses A, proses B, proses orang ini, proses orang itu sama semua. No. Prosesnya beda-beda. Tapi percayalah setiap proses yang kau lewati, di dalam engkau beriman ini, setiap tantangan yang kau lewati tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Dia tahu kesanggupan engkau. Dia tahu titik di mana kau udah gak mampu. Amin. Don't worry. Nikmati prosesnya. Karena di mana engkau melewati proses ini, itulah yang akan bisa membuat engkau menerima ini atau tidak. Amin. Semua perlu proses. Itu sebabnya di dalam proses ini engkau perlu ketaatan. Engkau perlu jalan yang di koridornya Tuhan. Engkau gak perlu jatuhin orang lain, gak perlu. Gak perlu fitnah orang lain, gak perlu. Tetap ada di koridornya Tuhan. Sebagai contoh saudaraku dikasih dalam Tuhan,
Ibrani 11 ayat 30. Tahu kisah tentang tembok Yeriko? Tahu tentang rubuhnya tembok Yeriko? Tahu kan? Karena apa? Iman. Bilang sama-sama saya, iman. Maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan untuk merubuhkan tembok Yeriko, Tuhan suruh apa? Suruh Yosua apa? Kelilingin. Dia suruh bawa ini bulldozer? Enggak. Masuk akal nggak sih? Dikelilingi, dan kalau saudara pelajari lagi selama mengelilingi itu nggak boleh ada yang ngobrol. Saya nggak tahu di situ ada ibu-ibu atau enggak, saya nggak tahu. Tapi selama mengelilingi itu dia diem. Kalau Yosua nggak mendengar Tuhan, ini yakin nih. Kalau Yosua nggak mau melakukan itu, apakah bisa rubuh temboknya? No. Dia taat melakukannya. Tidak selesai sampai di situ. Contoh yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, saudara tahu kisah Nuh? Nuh tahu? Yuk kita baca ayatnya. Kejadian 7:5 mengatakan 3, 2, 1 ya. Lalu Nuh melakukan selain diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh taat. Pada saat itu belum ada bahtera, belum pernah diciptakan kapal pesiar. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau kita pikir dengan akal kita sehat nih, Nuh udah pernah tahu bentuk bahteranya seperti apa? Belum pernah tahu. Karena waktu itu belum ada email, belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp mungkin Tuhan WhatsApp dari surga. Amin. Nuh, ini ya PDF-nya saya kirim ya. Ini kayunya ukuran sekian ya. Bentuknya gini ya Nuh. Ntar ini dibuat gini ya. Ukurannya gini. Halo, Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Yang lebih dahsyatnya lagi apa? Nuh bangun bahtera itu di laut? Bukan, di mana? Lebih nggak masuk akal lagi. Udah bangun bahtera sebelumnya belum. Pemusik bisa maju ke depan? Para pemain musik. Sudah itu bangun bahtera, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Belum pernah dia lihat bahteranya. Yang kedua saudaraku, suruh bangun bahtera bukan di laut, di gunung. Sampai orang-orang bilang dia gila. Tapi apa yang dilakukan Nuh? Dia taat sama apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketika dia taat apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dia terima. Terkadang kita nggak mau taat. Tuhan lama nih kok ini. Ikutin aja alurnya. Kalau Tuhan suruh saudara melangkah, melangkah aja. Gak perlu berhenti. Amin. Jawaban doa sana jalan aja. Mau dibawa Tuhan kemana sampai tujuan. Yang penting taat. Amin. Saudara tahu kisah tentang ya slide terakhir, slide-nya berikutnya. Saudara tahu kisah tentang Tuhan Yesus suruh mereka tebarkan jala? Simon bilang gini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena apa? Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau Simon gak tebarkan jala, dia gak akan dapat ikan. Kalau dia pakai akal sehatnya, tebar. Ketika dia tebar, barulah dia lihat, oh banyak ikannya. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kita ada di tempat yang di dalam pikiran kita nggak mungkin nih bisa di sini nih. Aduh kayaknya nggak mungkin deh dengan kondisi begini. Aduh kayaknya nggak mungkin deh dengan orang-orang seperti ini. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dengan umur saya yang sekian. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dengan titel saya yang begini. No. Tuhan bisa membuat segala sesuatunya mungkin. Ketika engkau taat, engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tugas kita apa? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan akan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Tetap taat, tetap jalan di koridornya Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa engkau, ikut sama dia. Karena hanya dia yang tahu masa depanmu, bukan orang lain. Jangan pernah hidupmu dipengaruhi dengan omongan orang. Tapi buatlah omongan Tuhan yang kau lakukan dalam hidupmu. Maka dengan demikian engkau akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir saudaraku dikasih dalam Tuhan, perlu keberanian. Bilang sama-sama saya, keberanian. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, perlu keberanian untuk katakan tidak akan dosa. Perlu keberanian untuk katakan tidak akan kecurangan. Itu sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat 27 sampai 29 mengatakan demikian. Karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan
Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 29 mengatakan, karena iman maka mereka telah melintasi laut merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Saudara harus berani keluar dari zona nyaman saudara. Amin. Tapi Pak, saya nggak yakin Pak. No, jangan takut, Tuhan pasti tolong saudara. Saudara perlu iman. Dan iman juga perlu keberanian. Jangan pernah takut mengatakan tidak. Udah korupsi aja, ini udah biasa kok di kantor kita. No, tidak. Jangan pernah takut. Tapi nanti saya dipecat Pak Pendeta. Nggak perlu takut. Kalau engkau berada di dalam kebenaran, nggak perlu takut apa yang terjadi. Karena ketika engkau ada di dalam kebenaran, yang jamin hidupmu bukan manusia. Yang jamin hidupmu satu pribadi yang penuh kuasa. Siapa namanya? Yesus. Amin. No, don't worry. Mungkin kesannya nggak mungkin, tapi tenang aja. Dia jamin hidupmu. Engkau harus berani. Jangan ikut kata dunia, ikut kata Tuhan. Maka hidupmu pasti diberkati. Kalau saya kasih tahu prosesnya demikian. Slide terakhir. Prosesnya demikian. Yang pertama, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasih dalam Tuhan, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya apa? Mati. Saudara bangkit berdiri. Ini yang harus saudara ingat dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara sudah mendengarkan firman? Amin. Tampilkan slide-nya. Saudara sudah mendengarkan firman. Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan, otomatis, pasti, dan harusnya saya berdiri di depan orang-orang beriman. Karena saudara sudah mendengarkan firman. Karena iman bisa timbul dari pendengaran firman. Bukan pendengaran apapun, pendengaran firman. Saudara sudah beriman. Keluar dari tempat ini, saudara sudah orang-orang beriman. Next. Saudara udah orang-orang beriman. Tapi iman saja gak cukup saudaraku. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah saudara harus melakukan sesuatu. Kalau engkau saatnya sekolah, sekolahlah dengan baik anak-anak muda. Kalau saatnya engkau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau engkau saatnya menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Engkau harus sertai imanmu dengan perbuatan. Next slide. Dengan perbuatan. Dan ketika engkau melakukan perbuatan, secara otomatis engkau punya harapan atas setiap perbuatanmu akan berhasil. Kalau engkau belum dapat pekerjaan, ajukan CV. Kalau engkau belum dapat jodoh, mulai buka hati. Lakukan. Iman saja gak cukup, harus ada sesuatu yang kau lakukan. Kalau engkau mau sehat, engkau beriman sehat, jaga pola hidupmu. Makanmu kau jaga, tidurmu kau jaga. Sesuatunya itu harus di-balance gitu, seimbang. Perbuatanmu akan menentukan bagaimana imanmu. Kalau engkau orang-orang beriman, kau harusnya rajin. Kalau engkau orang-orang beriman, harusnya engkau tekun. Itu sebabnya atas setiap perbuatan itu engkau boleh berharap. Next slide. Berharap. Engkau punya pengharapan bukan? Ketika keluar dari tempat ini engkau punya pengharapan. Apa dasar engkau berharap? Iman. Iman di dalam siapa? Yesus. Ketika engkau punya firman, mendengarkan firman, engkau beriman, engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu, engkau berharap dalam Yesus. Slide yang terakhir. Inilah yang terjadi dalam hidupmu. Mujizat Allah akan terjadi dalam hidupmu. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Masa depanmu dijamin sama Tuhan. Amin. Hari ini saudaraku jangan pernah takut. Dunia memang semakin kacau, semakin hancur. Tapi saya percaya dengan iman kita keluar sebagai pemenang. Ayat terakhir yang saya mau bacakan buat saudara. Kita baca sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Dunia boleh bilang apa, tapi ketika engkau beriman, kita kalahkan dunia. Yesus lebih dari segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Saya pendeta muda Samuel Ricky semua orang. God bless you. Tiberias Raden Saleh. Tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah. Katakan haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku. Angkat tangan kita, katakan. Dan memperluas daerahku. Yuk dengan iman.
Amin, amin. Amin Tuhan. Daripada, amin Tuhan, sehingga kesakitan ya, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, Gereja Tiberias Indonesia. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yes, amin, dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, kami percaya Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tiberias Raden Saleh, angkat tangan kita dua-dua, come on. Kiranya, yes, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Jadilah sesuai dengan iman-Mu, dan kiranya, yes, amin. Ya, dengan iman kita katakan, daripada malapetaka, yes, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yo, tepuk tangan yang paling meriah, come on. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tangan kita dua-dua. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. God bless you.